Aduh, subhanallahnya suaranya Ustadz Wawan menenang. Iya memang suaranya mantep banget ya. Terus ayat ceramah dong, ceramah wah takon maring Kang Rahmat kan anjing MC-nya Kang Rahmat lagi Pak. Sah Kang Rahmat ceramah mak Ustadz Muhammad Al-Jani SPDI. Iya benar-benar Ustadz Al-Jani, waduh PDI Ustadz Al-Jani mang menahan eta ceramah halus. Terus tinggal ditonton buenang RMT Kreator. Aya di RMT Kreator. Kela RMT Kreator kan buat senyum dan tertawa. Kok aya kori, aya ceramah kumaha. Ya benar-benar. Jadi RMT Kreator kan buat senyum dan tertawa. Misalkan dewek kurs senyum tertawa di dunia kan percuma. Lebih baik dewek bisa senyum dan tertawa di dunia dan di akhirat kayak gue. Jadi ya ayo dewek simak baik. Oh bener-bener atau kurang yuk tempo PRN Integrator ceramah Ustadz Al-Jani. Ayo pemirsa kita lihat Ustadz Al-Jani. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, meningkat acara yang kelima yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Muhammad Al-Jani. Namun sebelum kita sama-sama mendengarkan tausiah dari beliau, untuk besok pada hari Minggu besok bahwa Masjid Jami As-Sobar akan mengadakan pengajian rutin, namun untuk besok pengajian penutupan sementara. Jadi bagi bapak-bapak yang ada waktu bisa hadir ke Masjid Jami As-Sobar yang insya Allah akan disampaikan juga oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Fathur Raji Ali dari Ciledug. Baik, mari bapak-bapak udah kebagian semua ya snacknya ya. Sambil kita makan, mari kita sama-sama dengarkan tausiah dari guru kita yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Muhammad Al-Jani SPDI. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فكرسلا فتلا وعلا ولا السبل بتلالته الله 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 يا الله الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa as-sadiqul masduq. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, khusus bil khusus al mukarram al ustadz Cecep, al mukarram al ustadz Wawan, al mukarram al ustadz Hafid, dan yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan ditambah-tambah ilmunya, ditambah-tambah rizkinya, ditambah-tambah ketaatannya, dan mudah-mudahan ditambah-tambah istiqomah. Istrinya mah jangan, istrinya mah cukup satu saja, cukup satu. Di sini satu, sepatan satu, pisangan satu, ya kukun satu, cukuplah satu saja. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah sipil maupun militer, khusus bil khusus Bapak RW, Bapak RT, kita doakan mudah-mudahan jadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang adil, sehingga tidak ada lagi ibu-ibu yang ngantri minyak goreng. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang saya hormati wabil khusus keluarga besar Bapak Yono sekeluarga, kita doakan mudah-mudahan ditambah-tambah keberkahan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan diberikan rizki yang banyak, yang halal, yang barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mencintai kedua orang tuanya, mudah-mudahan kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malam atas izin Allah kita bisa bermuajahah, duduk bersimpuh di tempat yang mulia dalam rangka walimatul haul yang ketiga almarhum Bapak Sutandio bin Parto Sukirno dan almarhumah Ibu Supami bin Narto Sakir. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diterima iman Islamnya oleh Allah, serta diberikan na'imatul qabri ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga Allah aturkan dan curahkan pada paduka alam panutan umat kekasih Allah, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, yakni Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman, khusus bil khusus yang hadir pada kesempatan malam ini, dan umumnya muslimin muslimat dimanapun. Mudah-mudahan diaku umatnya oleh baginda Rasul dan telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini Ibu dan Bapak Pak Yono sangat-sangat berbahagia. Kenapa demikian? Karena malam ini kedua orang tua beliau mendapatkan kiriman doa. Doanya dikhususkan untuk almarhum dan almarhumah. Kalau khusus pembacaan Fatihah dikhususkan untuk almarhum, itu sangat luar biasa.
Karena yang baca Fatihah, andai kata yang kumpul malam ini ada 100 orang, maka 100 Fatihah dikhususkan untuk almarhum dan almarhumah. Berarti khusus untuk berdua. Contoh, wakil RW Pak Budi manggil Pak RT. Pak RT, ini ada bingkisan dari Bapak Presiden 1 juta untuk Pak RT. Wah, luar biasa. Nah, wakil-wakil RT yang lain tahu kalau RT dikasih bingkisan 1 juta. Maka datanglah semua wakil-wakil RT ke Pak RW, wakil RW Pak Budi. Kata Pak Budi, mohon maaf, ini ada 1 juta tapi untuk 5 orang. Kalau tadi 1 juta untuk 1 orang, ini 1 juta untuk 5 orang. Kebagian berapa? 200 ribu. Doa pun sama. Ketika dikhususkan kita baca Fatihah, yang hadir ada 50 orang, yang hadir ada 100 orang, berarti 100 Fatihah sampai kepada almarhum dan almarhumah. Dan kemudian ada ketika dibacakan Fatihah, wa ila jami'il muslimina wal muslimat, berarti umum. Kita bacakan Fatihah untuk seluruh muslimin muslimat yang telah meninggal dunia, mereka perebut. Ada yang kebagian, ada yang kagak. Karena namanya juga disawer. Fatihah itu disawer untuk muslimin muslimat, ada yang dapat, ada yang kagak. Maka yang kagak dapat ngelamun aja. Masya Allah, enak amat ini almarhum dan almarhumah, kok mereka kuburannya terang. Ternyata malam ini sedang didoakan oleh keluarganya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bukti tanda cinta anak kepada orang tua. Dulu orang tua ketika masih hidup butuh yang dari anak itu, orang tua tidak mengharapkan apa-apa, yang penting anaknya sehat. Makanya kita sebagai anak jangan mentang-mentang orang tua nggak ngarepin apa-apa, ketika mau bulan puasa ke rumah orang tua lenggang saja. Berarti itu anak tidak tahu diri. Datang ke rumah orang tua mau puasa, Assalamualaikum, salam. Sehat, sehat. Gimana kabar? Alhamdulillah, Masya Allah. Mau puasa, kerja di PHK. Kata orang tua, ya Allah, ada kamu sekali datang silaturahmi ngomongin kerja di PHK. Anak mau UM, ujian madrasah, ujian sekolah, belum bayar. Masya Allah, dari istri tiap hari COD-an terus. Dari Lazada, dari Shopee. Ya Allah, Gari. Datang ke orang tua bukan membahagiakan, justru minta ke orang tua. Masya Allah. Ketika kita punya lupa kepada orang tua, itu anak kurang ajar, tidak berbakti kepada kedua orang tua. Maka mumpung kita masih ada orang tua adalah mustika buat kita. Orang tua yang saat ini masih ada, kunjungi oleh kita, datangi oleh kita. Mohon maaf, terkadang kita ketika ada kiai, ketika ada ustadz, cium tangan bulak-balik. Kesama orang tua sendiri, kadang-kadang kita tidak cium tangan. Padahal kemuliaan saat doa kita ingin diijabah, ingin dikabul. Ketika kita cium tangan orang tua kita, maka doa kita akan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih memuliakan orang lain ketimbang orang tua kita. Benar apa benar? Betul apa betul? Masya Allah, giliran ke ustadz mah, ke kiai mah cium tangan bolak-balik. Ya Allah, pas dilihat tangan ustadz ada lehoknya. Suwe benar. Bukan berarti tidak boleh, silakan. Tapi ingat, awas, doa orang tua itu lebih baik, lebih bagus dibandingkan dengan 70 doa wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa wali dikabul, diijabah oleh Allah. Ketika kita minta doa sama orang tua kita, doa orang tua kita lebih cepat dibandingkan dengan 70 wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kadang-kadang kita ke orang tua nggak ada hormatnya. Ke orang tua kita sama sekali kadang-kadang menganggap orang tua itu orang biasa. Padahal orang tua itu mempunyai karomah. Orang tua punya karomah. Maka datang kepada orang tua. Kalau seandainya hidup kita susah terus,
datang kepada orang tua, minta doa. Setelah didoakan, jangan lupa minta duitnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang tua mah nggak perlu dibagi, ngedenger anaknya sehat saja sudah syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka sekarang sebentar lagi Ramadan tiba, datang ke rumah orang tua kita. Minta doa sama orang tua kita, kita mau puasa supaya sehat, panjang umur, supaya kuat puasanya, amin. Saya tahun kemarin puasa jebol melulu, tahun sekarang mah tolong doain saya supaya kuat puasanya. Saya kalah sama anak saya mau puasa, saya mah kagak. Anaknya mau diomil, puasa kamu, bapaknya mah ngerokok terus. Ya. Padahal ngerokok nggak buat kenyang, tapi kenapa orang banyak yang tergoda oleh tipu daya setan. Tapi bapak-bapak di sini mah nggak kuat semua, amin. Ya robbal alamin. Di rumah puasa tapi di pabrik mah makan. Insya Allah kakak di sini mah, masya Allah. Ini tanda bukti cinta kepada orang tua. Pak Yono membuktikan cintanya. Orang tuanya sudah tidak ada, tapi dia buktikan cintanya. Dia doakan orang tuanya. Sebab orang yang sudah meninggal dunia, kata Sayyidina Umar bin Khattab, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mugawwis. Mayit di dalam kuburan seperti orang yang tenggelam. Seperti orang yang tenggelam. Orang tenggelam itu, Pak, ketika dia tenggelam, apapun dia pegang, ada rumput-rumput dia pegang, pengen selamat. Udah ngap luar biasa di bawah, ada ada kedebong pisang, dia pegang kedebong pisang, pengen selamat. Ada rumput, dia pegang rumputnya, kemudian kecabut. Ada yang kuning-kuning lewat, dia pegang, pecah juga. Selamat enggak, bau iya. Masya Allah, karena dia ingin selamat. Dia ingin selamat. Orang yang sedang tenggelam, kalau dikasih uang 10 juta dengan dikasih bambu, kira-kira dia pilih mana? Pilih bambu. Uang 10 juta tidak ada harganya. Maka orang yang meninggal dunia di dalam kubur, kalau andai kata dia dikasih uang 10 juta, dia tidak butuh itu. Yang dia butuhkan adalah doa daripada anak-anaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Pak Yono saat ini mendoakan orang tuanya, masya Allah, bangga, senang, luar biasa. Maka sekarang tetangga-tetangga kuburan itu pada menyaksikan, ya Allah, kok itu orang tuanya Pak Yono kuburan terang bener. Ya Allah, ada yang ngasih ada nampan makanan enak bener, luar biasa. Dari mana? Ada jeruk, ada anggur, masya Allah, ada apel, ada semangka. Nggak ada tapi semangka mah. Oh, ada salah. Belum keluar. Allah karim. Masya Allah. Senang bangga luar biasa. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mugawwis. Seperti orang yang tenggelam. Dia ingin selamat. Ketika ada yang baca Fatihah, Allahu Akbar. Maka Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, apabila kita melewati makam saudara-saudara kita muslim dan muslimat, ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal diyar. Berarti kenapa? Berarti orang-orang yang sudah meninggal dia dengar. Karena Rasul memerintahkan apabila kalian melewati sebuah makam muslimin, muslimat, baca assalamualaikum ya ahlal kubur. Cuma kita nggak dengar, dia jawab. Cuma kita nggak dengar. Kalau kita lewat kuburan saudara kita, assalamualaikum ya ahlal kubur, dia jawab waalaikumsalam. Cuma kita nggak dengar. Kalau kita dengar, pingsan kita, kabur. Apalagi kalau malam, assalamualaikum ya ahlal kubur, ada yang jawab waalaikumsalam. Masya Allah, bisa kencing di situ kita. Allah karim. Dia dengar. Ketika ada yang mendoakan, dia bahagia, dia senang. Maka ketika lewat kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun daimun la yamut biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Suka dibaca, Pak? Suka dibaca? Alhamdulillah kagak. Karena enggak hafal. Karena enggak
Ketika ada seseorang lewat kuburan kemudian baca assalamualaikum, kemudian kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daimun la yamut biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Fatihah. Orang-orang yang ada di dalam kuburan senang luar biasa. Siapa itu? Oh, Pak Budi. Masya Allah, baik benar dia. Ya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan ya Allah panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak ya Allah, kebeli mobil expander ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah bisa pergi haji ya Allah, sama bininya ya Allah, sama anaknya semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah. Tuh. Jadi ketika kita lewat, dia dengar alhamdulillahirabbil alamin. Cuma mohon maaf anak-anak zaman sekarang ketika lewat kuburan bukan baca doa, malah pacaran di kuburan. Masya Allah. Ya. Orang-orang dulu mah, anak-anak dulu mah ke kuburan takut, sekarang mah kagak. Kuburan malah jadi tempat untuk pacaran COD-an. Ya Allah, COD-an di kuburan. Ya Allah, naudzubillah min dalik. Tapi anak-anak hadroh mah kagak. Dia mah cakep-cakep, dia mah kagak beda. Allah karim. Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, barang siapa orang man dakhalal qabra bila zadin bila amalin faka annama raqibal bahra bila sapinatin. Barang siapa orang yang masuk ke dalam kuburan, meninggal dunia bila zadin, tanpa amal soleh, faka'annama raqibal bahra bila sapinatin, maka dia seakan-akan menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Masya Allah. Jadi orang yang meninggal dunia masuk ke alam kubur tanpa membawa amal soleh, maka di dalam kuburan seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa perahu. Bayangkan oleh kita menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Nyampe kagak mati iya. Nah orang di dalam kuburan tuh begitu. Ya Allah, dia butuhin ya Allah, siapa anak saya ya Allah, malam Jumat kemana? Ya Allah, anaknya ternyata dia nungguin doa dari anak-anaknya. Almarhum dan almarhumah dia menunggu doa dari anak-anaknya. Ternyata anak-anaknya lagi asik nonton IKC. Ikatan Cinta. Andin dan Aldebaran. Masya Allah. Pas dilihat anaknya, ya Allah, anaknya lagi lihat IKC. Astagfirullahaladzim, dia menangis ya Allah. Ya Rabbana, kenapa anakku begitu ya Allah? Dia melupakan aku ya Allah. Yang aku butuhkan doa dari anak-anakku ya Allah. Tapi kenapa anak-anakku begitu melupakan aku? Astagfirullahaladzim. Jadi orang yang di dalam kuburan ketika dia meninggal dunia tanpa membawa amal soleh, seperti menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Masya Allah. Siapa yang akan bisa memberikan pertolongan kita nanti di akhirat? Sebab idza matabnu hadama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila manusia telah meninggal dunia, terputus urusannya dengan urusan dunia kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Dia dulu ketika ada pembangunan Masjid As-Sobar, dia pernah ngasih marmer 2 meter. Ya Allah, ketika dia masuk kuburan, ya Allah, kok ini kuburan saya di marmer ya Allah. Tanya malaikat, malaikat ini dari mana? Dulu kamu pernah ngasihkan ke Masjid As-Sobar, benar. Berapa meter? 2 meter. Ya Allah malaikat, andai kata aku tahu marmer itu bisa dipasang di dalam kuburan, aku 100 meter saya tanggung kalau tahu begitu. Balikan saya kembali ke alam dunia, balikan saya ke perumahan. Nggak bisa, kata malaikat. Waduh. Makanya bapak-bapak yang belum menyumbangkan hartanya untuk Masjid As-Sobar, malam ini keluarkan harta terbaiknya. Yang punya 1 juta keluarkan 1 juta. Amin. Ya Rabbal alamin. Insya Allah. Ada bapak-bapak yang ngasih paku cuma 2 pakunya juga. Cuma 2 paku. Ya Allah karim. Masya Allah.
Ketika mau disiksa sama malaikat ada paku menghalangi. Mau dipukul sama malaikat, paku menghalangi. Astagfirullahaladzim. Kenapa malaikat? Ada paku. Ya Allah, malaikat itu paku saya 2 malaikat. Ya Allah, paku beton saya punya 2. Itu pun sisa di rumah. Saya kasih ke masjid, ke panitia, ke Ustaz Cecep. Saya pinta Ustaz Cecep tolong paku itu paku tersebut tolong dipukul ditaruh di tembok. Ketika orang-orang mau wudhu dia menggantungkan bajunya di situ. Ketika Ustaz Hafid mau wudhu dia gantungkan sorbannya di situ. Andai kata nggak ada paku sorbannya bisa jatuh gitu. Masya Allah, kalau saya tahu begitu saya kirim paku 1 ton untuk masjid. Allah kirim. Cuma paku 2 doang bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Alhamdulillah. Lillahi Rabbil Alamin. Sebab nanti orang di dalam kubur tergantung amalnya ketika di dunia. Kalau seandainya dia di dunia sering baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, kemana-mana baca Bismillah, habis sholat baca Bismillah, naik motor baca Bismillah, mau tidur baca Bismillah, kemanapun dia baca Bismillah, ke pasar kaget dia baca Bismillah, pasar malam dia baca Bismillah, beli tahu bulat dia baca Bismillah, kemana-mana dia selalu baca Bismillah, Bismillah terus Bismillah. Ketika dia meninggal dunia ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir, man rabbuka? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nabiyuka? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ikhwanuka? Bismillahirrahmanirrahim. Kata malaikat, ya Allah, ini ada orang kok ditanya man rabbuka, jawabnya Bismillahirrahmanirrahim. Waman nabiyuka, bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Waman ikhwanuka, jawabnya Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ini ya Allah? Masukkan ke surga. Kenapa itu ya Allah masuk surga? Dia umat Nabi Muhammad SAW di dunia dia demen baca Bismillahirrahmanirrahim. Masuk surga gara-gara Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, mudah gampang amalkan oleh kita. Tapi mau istiqomah itu susah. Mau istiqomah itu susah. Nggak perlu banyaklah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap habis sholat cukup 1001 aja dah. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Pak, pertama kita kalau demen baca Bismillahirrahmanirrahim. Dapat seminggu, 2 minggu, capek ya Allah. Ya Allah. Sebab kebaikan itu digoda oleh setan. Tapi kalau kemaksiatan, malam minggu karaokean, anggur merah. Masya Allah karim, luar biasa. Jadi orang ketika meninggal dunia, nanti dalam kubur ditanya, tergantung bagaimana amalnya ketika di dunia. Dia di dunia sering baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kata Rasul, ada kalimat yang mudah diucapkan, yang gampang diucapkan, tapi berat timbangannya nanti di akhirat. Apa itu? Tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah diucapkan kata Rasul, gampang diucapkan kata Rasul, ringan diucapkan kata Rasul, tapi timbangannya berat nanti di akhirat. Itulah pada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka almarhum guru kita Ki Haji Arifin Ilham, Masya Allah, yang dibaca itu aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah, meninggal dunia luar biasa nikmat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Orang biasa baca tasbih, ketika meninggal dunia ditanya man rabbuka, subhanallah. Wah, kata malaikat, nggak salah, ini anak buah Arifin Ilham.
Ya Allah. Ya Allah, ini kok orang ditanya man rubuka, jawabnya subhanallah walhamdulillah, wa man nabiyuka, jawabnya subhanallah. Masukkan surga. Siapa itu? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mana itu? Jamaah Masjid Jami'ah Sobar. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk surga semua. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya jadi ahli surga. Pak RT Pak RW-nya jadi ahli surga. Kita doakan mudah-mudahan Pak RT Pak RW semuanya jamaah jadi ahli surga. Cuma pertanyaannya Pak RT Pak RW mau cepat apa mau lambat? Kalau mau cepat malam ini. Allah karim. Masya Allah. Ahli surga di dunia baca bismillah masuk surga, di dunianya baca solawat, sering baca solawat. Apa yang dia baca solawatnya ketika di dunia? Solawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ublik wal khatimi lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Barang siapa membaca solawat al-fatih, solawat fatih satu kali, maka pahalanya, ganjarannya sama dengan membaca solawat 600 kali. Bayangkan baca sholawat satu kali, tapi pahalanya, ganjarannya sama dengan membaca 600 kali. Masya Allah. Di mahadron lima ahli surga semua. Karena dia sering bersholawat. Masya Allah. Apalagi kalau amplopnya gede, sholawatnya kenceng. Kalau amplopnya kecil, ya. Allah. Sholawat dengan bersolawat masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rabbana. Maka ada seorang ulama mengatakan, andai kata ada muridku, dia sudah ijazah kepadaku sholawat fatih, dan kemudian dia dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka silahkan panggil aku, sidang aku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan bertanggung jawab apabila ada murid-muridku di dunia sering mengamalkan sholawat fatih masuk neraka, maka akan aku angkat masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika ditanya man rabbuka, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ublik. Wah, kata malaikat udah masuk surga dah, puyang nih mah. Ya, masuk surga semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada anak muda malam minggu, ada dangdutan naik ke atas panggung. Dia sawer biduan. Masya Allah, anggur merah. Masya Allah, dia sawer 100.000 kocrek. Dahsyatnya bila dibandingkan ngasih lagi 150.000, mati di situ. Meninggal dunia, masuk dalam kubur, ditanya oleh malaikat, man rabbuka? Anggur merah. Waman nabiyuka? Anggur merah. Masya Allah, ini kata malaikat kurang aja ditanya waman nabiyuka, siapa nabimu? Anggur merah. Ya Allah, dipukul sama malaikat kencer. Masya Allah, kata orang, dahsyatnya bila dibandingkan. Ya Allah, terus dipukul sama malaikat, disiksa sama malaikat. Apa orang jajah tersebut? Teganya. Ya Allah karim. Maka orang di dalam kubur itu yang dia butuhkan bukan duit, yang dia butuhkan bukan apa-apa, doa dan sodakoh dari anak-anaknya. Ketika masih hidup, kita sodakoh untuk masjid, maka akan mengalir ke alam kubur kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, saya mah ke masjid enggak nyumbang apa-apa, punya tenaga. Ketika ngecor, dia ngecor paling atas. Masya Allah, dia rapihkan coran. Ya Allah, Ustaz, saya mah ngecor juga nggak punya tenaga. Saya mah cuma nemenin doang, cuma mantau doang, ngopi sama ngerokok. Di saat pengecoran masjid, masuk surga. Maka besok-besok kalau ada pengecoran masjid, ngerokok sama ngopi aja dah. Ya Allah, artinya apa? Ada kepedulian.
Mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang sama sekali tidak peduli, padahal itu adalah pembangunan sarana agama, ada pembangunan masjid, sama sekali jangankan dia hartanya, jangankan tenaganya, hadir saja di tempat itu dia sama sekali cuek, maka orang yang semacam itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dalik. Siapa orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah? Ketika pembangunan masjid dia luar biasa ikut ngecor. Ketika ada pembangunan masjid gotong royong dia biasa. Alhamdulillah, hari Minggu dia ngecor, hari Minggu dia ngaduk, hari Minggu dia ikut bawa coran, ikut ngaduk dan lain sebagainya. Cuma sayang, sungguh sayang, ketika masjid sudah selesai dia nggak pernah sholat. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid tetapi dia tidak pernah sholat, maka akan dilaknat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka kalau tidak mau dilaknat oleh masjid, rumahnya pindah, jangan dekat masjid. Ya Allah, kemana dekatnya? Tuh dekat kantor balai desa yang baru, agak jauhan dikit. Allah karim. Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Maka kembali jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah jariah ketika kita berikan di dunia akan terus mengalir ke alam kubur kita. Dan hari ini Pak Yono bersedekah jariah. Apa yang dia sedekahkan? Makanan, minuman dan lain sebagainya. Ini adalah sedekah jariah akan terus mengalir kepada orang tuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia berikan jamuan, tamunya dijamu, masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Dan ternyata jamaah dirahmati Allah, ketika Rasul Mi'raj diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril ke sorga dan ke neraka. Ketika malaikat Jibril masuk ke sorga, ketika Rasul masuk ke sorga, di sorga ada segolongan umat Nabi Muhammad. Orang-orang duduk nyantai, ngopi. Masya Allah, ngopi, kemudian ada air jeruk, cuma belum bisa diminum. Ada kopi, nyantai, duduk, Masya Allah. Kata malaikat, kanjeng Rasul Jibril, manhum, Jibril siapa mereka? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, mereka adalah umat Rasul. Masya Allah. Kok kenapa sih mereka nyantai banget sambil menikmati hidangan yang ada, nyantai, tenang, kalem. Masya Allah. Mereka punya amal apa Jibril? Apakah dia rajin sholat? Apakah rajin puasa? Oh tidak. Lalu apa dia punya apa-apa? Dia ketika ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, pengajian seperti malam ini, ketika di acara tersebut hidangan yang ada dia makan habis. Dikasih hidangan makanan ketika ada acara pengajian, ada acara zikir, tahlil, pembacaan Maulid Nabi, pembacaan sholawat, kita makan, kita minum, maka nanti di sorga kita akan menjadi ahli sorga, dikasih hidangan makanan oleh Allah, makannya nyantai. Maka yang masih ada habisin. Kalau perlu minta lagi Pak Yono. Habisin. Masya Allah, Gari. Jadi ternyata ketika kita makan di tempat-tempat semacam acara ini, nanti kita di sorga diberikan kenikmatan oleh Allah, makanan yang sangat luar biasa, nyantai luar biasa, nggak ada yang apa namanya ngeganggu sama sekali. Masya Allah, alhamdulillah. Karena makanan yang kita minum ke dalam perut kita, maka sebelum makanan itu keluar, maka dia akan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka nanti Bapak seminggu tahan, jangan dibuang, biar terus istighfar. Dan ketika Rasul dibawa ke neraka, Rasul melihat perempuan, ada segolongan perempuan yang berebut makanannya bau luar biasa. Bau, ada belatungnya, ada nahnahnya, dan sama perempuan tersebut diperbutin makanan tersebut. Rasul bertanya, ya Jibril, manhunna? Jibril siapa mereka? Kata malaikat Jibril, dia adalah umatmu, wanita-wanita di dunia. Orang Perum
residen Rajak Mulia, perempuan residen Rajak Mulia, ketika di dunianya suaminya makan, dia nggak pernah nemenin suami makan, maka nanti di akhirat di neraka dikasih makanan belatung. Masya Allah, ada nggak ibu-ibunya nih? Makanya ibu-ibu kalau suami lagi makan, temenin, walaupun ibu nggak ikut makan, nemenin doang. Masya Allah. Jadi ternyata wanita-wanita yang tidak pernah nemenin suami makan masuk neraka dan dikasih makanan-makanan yang berbau dan lain sebagainya. Masya Allah. Itu nggak nemenin makan, apalagi beli baju nggak ngasih tahu sama suami. Sementara perempuan sekarang COD-an semua, suaminya mengetahui. Tiba-tiba pagi-pagi, "Assalamualaikum, paket." Astagfirullah. Wahai perempuan, apabila perempuan ingin jadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala, cukup bagi perempuan salat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, dan kemudian berbakti kepada suami, surga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka awas, hati-hati. Hati-hati bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninggal dunia satu pun nggak ada yang dibawa. Bapak punya istri cakep, enggak dibawa, mat. Bapak punya mobil bagus, ada yang punya Expander, ada yang punya Fortuner, ada yang punya Pajero, ada yang punya Lexus, kalau mati enggak dibawa. Rumah di tingkat 4, kalau mati enggak dibawa. Kalau kata orang Sunda mah, bikang gelis moal di ais, sawah lega moal dibawa, imah gedong mual digendong, angin amal anu loba. Tuh, Masya Allah. Bikang gelis mual di ais, istri cantik enggak di ais. Bayangkan ibu, istri cakep aja nggak dibawa, apalagi istri jelek. Yang cakep aja nggak dibawa. Mohon maaf, istri jelek diajak kondangan sama suami. Mah, kita kondangan, tumben ayah ngajak mama. Jangan banyak ngomong, ayo naik dandan. Masya Allah, berangkat naik motor NMAX kondangan. Masya Allah, pas sampai parkiran, mama sini aja ya. Mama nggak. Masya Allah. Pas sampai suaminya masuk ke dalam, Waalaikumsalam. Sama siapa? Ma istri. Istri di mana? Nungguin parkiran. Di dunia aja nggak dibawa, apalagi nanti ketika kita sudah masuk akhirat, apalagi kita nanti sudah masuk alam kubur, maka tidak ada yang dibawa kecuali amal soleh. Alhamdulillah. Maka perbanyaklah amal soleh. Allah menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligad, perhatikan kata Allah untuk hari akhirat, untuk hari yang akan datang, yaitu akhirat. Dunia mah hanya sementara. Bapak punya istri cakep, mati enggak dibawa, bapak mah dikubur, suaminya dikubur, istri mah masa idahnya udah beres, dia mah kawin lah dengan orang lah. Masya Allah, sakitnya tuh di sini. Ya Allah, Gari, saya yang bangunin rumahnya, saya yang beliin mobilnya, kenapa dia kawin lagi? Ya Allah, pengen nyekek, ya Allah. Ya Allah, Gari. Makanya mumpung kita di alam dunia, awas jangan sampai suami tergelincir ke neraka gara-gara istri. Sebab mohon maaf, banyak sekali istri yang membuat suami tadinya mau sodakoh ke masjid 1 juta, istrinya tahu kemana ya, sodakoh berapa, 1 juta. Ya Allah ayah, kita banyak kebutuhan, anak kita mau ujian, coba. Akhirnya sang suami nggak jadi. Ya udah mah kalau begitu 500.000. Ya Allah ya, 500.000 kegedean.
kegedean ayah 500.000. Masya Allah, ini sebentar lagi bayar motor, setoran listrik belum, ya Allah, wifi belum bayar, ya Allah, udah nggak usah gede-gede, ya udah kalau 300.000 juga ya, kemahalan minyak goreng mahal ayah. Ayah kan nggak tahu minyak goreng mahal, gula sudah mulai langka lagi. Masya Allah ayah, udah cukup 50.000 aja. Masya Allah mah, ya Allah, itu untuk akhirat mah gampang. Itu mah urusan nanti. Sekarang di dunia yang nyata, akhirat mah belum tentu. Masya Allah, akhirnya sang suami mengikuti kata-kata istri. Maka sang istri yang semacam itu berarti menjerumuskan suaminya ke neraka. Maka apabila ada bapak-bapak suami malam ini punya istri yang semacam itu, ganti istrinya. Ganti apa? Ganti akhlaknya supaya dia rajin ngaji, rajin sholat. Alhamdulillah Ustaz, saya mau punya istri rajin ngaji. Alhamdulillah, pengajian mingguan nggak pernah ketinggalan. Alhamdulillah. Masya Allah, dikira setelah ngaji ada perubahan, tapi ternyata setelah ngaji enggak berubah. Pulang ngaji malah ngomel-ngomel. Ayah tahu enggak apa mah? Masya Allah, itu suami istrinya Pak RW. Ya Allah ayah, emasnya ya Allah gede-gede, bener gelangnya juga gede. Masya Allah, aku sakit hati ketika mau ketika mau salaman. Ya Allah begini mulu, ya Allah. Pulang ngaji bukan tambah baik, malah ngomelin suami. Ya Allah, suaminya diem aja diomelin sama istri. Makanya ayah kalau kerja yang bener, kayak orang-orang dia mau udah kebeli mobil Fortuner, ayah mah dari dulu Masya Allah motor Astrea butut dari dulu begitu mulu. Masya Allah. Sang istri diem, suami diem aja. Masya Allah gari. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ya Allah, kata suami, ya Allah hidupku tersiksa ya Allah. Maka ciri-ciri suami yang bahagia itu dilihat dari tidurnya. Bagaimana suami yang bahagia? Suami yang bahagia kalau tidur, pulang kerja, sholat isya, kemudian tidur langsung, Masya Allah, dia telentang. Kemudian dia ngorok, itu ciri-ciri suami bahagia menikah dengan istrinya. Tapi kalau seandainya ada suami tidur di pojokan begini merengkel, itu ciri-ciri suami tersiksa oleh istrinya. Masya Allah. Maka ibu-ibu nanti lihat cara tidur suaminya. Ya Allah, kenapa? Sebab ketika dia hidup saja, ketika siang saja diomelin mulu, nggak pernah bisa berkutik. Ya Allah, dia cukup menangis berderai air mata. Ya Allah, diomelin sama lakinya, sama bininya. Ya Allah, ayah sebentar lagi kita lebaran, awas jangan lupa beliin baju yang banyak. Aku malu sama tetangga, orang bajunya bagus-bagus kayak Andin dan sebagainya, kayak Syahrini. Kita mah dari bulu bajunya gitu mulu. Astagfirullah. Suami cuma bisa mengelus dada. Tapi suami yang sabar, maka dia akan mendapatkan pahala ganjaran seperti Nabi Ayub alaihi salam. Amin. Ya Rabbal alamin. Makanya kalau bapak ingin mendapatkan ganjaran Nabi Ayub, istrinya supaya ngomel terus tiap hari. Istrinya ngomel terus tiap hari. Diomelin sama istri, diam, tidak pernah menjawab. Itulah ciri-ciri laki-laki ahli surga. Amin. Ya Rabbal alamin. Masya Allah, diomelin nggak pernah marah. Ternyata kawin lagi dia. Masya Allah, udah kawin lagi, tahu istrinya, wow, ya Allah, belagu, nggak punya apa-apa, punya istri lagi, punya istri satu aja, kamu belangsak, apalagi punya istri banyak. Masya Allah, suami diam terus, dia hanya bisa merenung sambil terdiam. Aku sekuat hati bertahan, kamu sebisanya menghancurkan. Aku bertahan karena cinta, kamu sengaja menggores luka. Kata istrinya, nyanyi begitu. Ya Allah karim. Awas, hati-hati ketika kita masuk surga, ingin bersama istri dan suami. Alhamdulillah.
Illa kita di dunia sama-sama, di akhirat juga pengen sama-sama. Maka didiklah istri kita agar menjadi wanita-wanita soleha, supaya bagaimana istri kita soleh, maka suaminya juga harus soleh. Nggak bisa-bisa ganti namanya Muhammad Soleh. Insya Allah. Orang di dalam kubur, kata Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak bisa berkutik apa-apa kecuali amal-amal soleh dari anak-anaknya. Insya Allah. Malam ini Pak Yono mempersembahkan untuk kedua orang tuanya akan terus mengalir. Alhamdulillah. Sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi. Kemudian yang akan mengalir ke alam kubur, kita punya ilmu kita diamalkan. Walaupun kita hanya bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, kita ajarkan kepada anak-anak kita ajarkan kepada anak didik kita. Nah, jangan lupa sebelum makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum berangkat sekolah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ajarkan kepada anak-anak kita, maka itu akan menjadi amal soleh, akan terus mengalir ke alam kubur. Kitanya meninggal, anak-anak kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kuburan kita akan terus bercahaya. Alhamdulillah. Apalagi para ustadz, pendidik Al-Quran, pendidik yang mengajarkan kepada anak didiknya Al-Quran, maka ketika dia meninggal dunia, santri-santrinya, murid-muridnya di dunia, dia ketika sholat baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka akan mengalir kepada guru-gurunya yang telah mengajarkan ilmu agama tersebut. Alhamdulillah. Insya Bapak punya Bismillahirrahmanirrahim, ajarkan kepada istri, ajarkan kepada anak-anak kita, maka itu akan menjadi amal soleh yang terus mengalir kepada kita. Insya, jangan cuek kepada istri, jangan cuek kepada anak, lah bodoh anak mah, lah bodoh istri mah. Yang penting saya sudah ngasih nafkah, yang penting saya sudah ngasih duit, masa bodoh urusan agama mah. Bapak cuma ngasih duit, cuma ngasih nafkah, zahir doang, tapi batinnya, ruhnya tidak pernah diisi dengan kalam-kalam Al-Quran, dengan ilmu agama. Maka di akhirat anak-anak kita, istri kita akan nuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dalik. Yang ketiga yang akan terus mengalir ke alam kubur adalah mempunyai anak yang soleh. Waladin soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kita. Ketika kita punya anak soleh di dunia, kita punya anak-anak kita diajarkan Al-Quran, anak kita dimasukkan ke pondok pesantren, dan kemudian kita meninggal dunia, ketika anak kita sholat, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Ketika anak kita sedekah, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang tuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, panjang umurnya, sehat walafiat, membanggakan kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ingat jamaah, al-mautu babun, kematian itu adalah pintu, dan setiap manusia pasti akan melewati pintu tersebut. Baik dia kiai, baik dia pejabat, pasti akan mengalami kematian. Kapan kematian tersebut datang? Wallahu a'lam biswab. Nggak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Ajak istri kita, ajak anak-anak kita untuk mendirikan sholat 5 waktu. Ajak anak-anak kita, ajak istri-istri kita untuk membaca Al-Quran, dan ajak istri kita, anak-anak kita agar terus sering bersedekah. Maka itulah akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan almarhum Bapak Sutandio dan Ibu Supami, mudah-mudahan diampuni dosanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan malam ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterangkan kuburnya oleh Allah,
naimul qabri ila yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarganya, bersama guru-gurunya, dan mudah-mudahan Pak Yono berserta keluarga besar selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak, diganti oleh Allah rezeki yang lebih banyak, yang lebih halal dan barokah, dan mudah-mudahan semua jamaah yang hadir di sini panjang umur, sehat walafiat, murah rezekinya, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, keluarganya jadikan keluarga sakinah mawadah warahmah, istri-istrinya jadikan istri yang soleh dan istri-istri yang solehah, dan mudah anak-anaknya jadikan anak yang soleh dan solehah, rumah tangga kita selalu dijaga dilindungi Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu dimanapun diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ketika Ijrail datang mencabut ruh kita dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, lidah dan hati kita diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah mengucapkan kalimat yang mulia, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل وأوصل صواب ما قرأناه من القرآن الكريم وما قلناه من قولنا لا إله إلا الله وما سبحناه وما استغفرناه وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة ساملة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقربائنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولأصدقائنا ولأحبائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبرها من يمينها إلى شمالها khususan liruhi. Sebutkan orang tua guru kita, khususan liruhi, khususan liruhi, khususan liruhi. Wa ila arwahi jami ahlil kubur al-makburina fi hadhil qaryah kulluhum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wastur uyubahum wa dhunubahum wa tub taubatahum wa taqabbal a'malahum wa nawwir kuburahum waj'alil jannata ma'wahum wa madkhalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al kuburahum radatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balikna ramadana wa hasil maqasidana. Ighfir lana dhunubana ya Allah, ighfir lana dhunubana ya Allah, ighfir lana dhunubana ya Allah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka
innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim qabul. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.